البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. مختون. طيب حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Anak-anak, perhatikan, masuk, duduk di sini. Setahu anak-anak supaya masuk duduk di sini. Kita insyaallah pada sore hari ini akan melanjutkan taklim kita terkait dengan lanjutan dari kisah terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala, yakni kitab yang berjudul Maqtalu Syekh Jamil Rahman Al-Afghani, kisah terbunuhnya Syekh Jamil atau Jamilur Rahman, orang Afghan. Dan telah lewat beberapa penjelasan yang terkait dalam masalah ini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dengan permasalahan seputar masalah kalimat Wahabi. Yakni banyak manusia yang menisbatkan pemahaman yang benar ahlu tauhid supaya menjadi buruk, diopinikan dengan istilah Wahabi atau kelompok Wahabiyah atau jamaah Wahabiyah dan semisalnya. Yakni penisbatan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seorang alim dari ulama-ulama yang ada di negeri Saudi Arabia, yaitu di Najd. Bahkan sebagian ucapan yang telah tersebar tuduhan terhadap ahlu tauhid dengan ucapan mereka mengatakan kalian adalah di atas agamanya Najdi. Ya, dinukum dinun Najdi. Agama kalian adalah agama yang disebut dari Najd. Najd itu di Riyadh. Ya, ini nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala An-Najdi. Kemudian di sini ada sedikit perkara yang perlu diketahui. Ya, ini apakah mereka dengan menisbatkan seperti itu kemudian selesai begitu saja? Tidak. Bahkan bersambung kepada perkara-perkara yang lain, di mana orang-orang Sufi, orang-orang Syiah, dan yang lainnya dari kalangan komunis, bukan sekedar cuma itu, tapi maunya adalah menumpas, membumi hanguskan, membuat punah pemahaman tersebut. Bahkan maunya orang-orangnya dibunuh. Sebagaimana yang telah mereka lakukan pembunuhan terhadap Syekh Jamil Rahman rahimahullah ta'ala. Jadi mereka memiliki beberapa kekejaman. Kejamannya diantaranya adalah dianggapnya bahwasanya
orang yang mendakwakan dakwah tauhid, memerangi syirik, bid'ah dan khurafat, ini dianggapnya pemahaman yang baru dan termasuk pemahaman yang bid'ah. Bahkan sebagian orang-orang sufi mengatakan, kita merokok. Kenapa kami merokok? Kata mereka, demi menyelisih apa? Wahabiyah. Karena haramnya rokok itu adalah bid'ahnya Wahabiyah. Apa? Itu antaranya. Sehingga mereka rame-rame merokok. Anak-anak kecil itu diajak ngerokok. Kenapa? Karena untuk menyelisih apa? Bid'ah Wahabiyah. Jadi haramnya rokok itu dianggapnya cuma datang dari pemahaman yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya kan? Maunya tidak ada orang-orang yang memahami rokok itu haram kecuali dari kalangan mereka. Tanpa dalil. Sehingga dikatakan perkara yang muhdas. Sehingga orang-orang sufi sebagian mereka mengatakan mereka merokok ini adalah untuk menyelisih apa? Bid'ah Wahabiyah. Nah, itu. Maka itu perhatikan perkara syirik yang diingkari oleh Ahlus Sunnah, oleh Ahlus Tauhid, tidak mereka ketahui, tidak mereka pelajari dalil yang dijadikan untuk pengingkaran ini dalilnya apa. Cukup dengan apa? Langsung mengecam. Nah, inilah kelakuannya Wahabiyah. Semuanya dikatakan syirik. Semuanya bid'ah. Nah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Dan ucapan seperti ini bukan sekedar dari kalangan orang awam, bahkan sebagian mereka yang terpelajar, ya kan? Para pelajar yang datang dari Mesir, ya kan? Ketika mereka datang ke Mekah dalam upaya untuk pergi haji dan semisalnya atau bekerja, mereka mengumpat karena apa? Karena mendapati banyak dari kalangan para Ahlus Sunnah mengingkari bid'ah mereka, khurafat mereka. Dan mereka langsung aja ngamuk, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Nah, itu. Tapi mereka enggak mau mempelajari tentang dalil yang dipaparkan oleh Ahlus Sunnah. Sehingga mereka dengan supaya gampang ucapannya dan supaya menjadikan buruk kondisinya, cukup dengan mengucapkan ini adalah agama Wahabiyah. Nah, padahal sebagaimana yang telah kita lewati, ya, kita membawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, membawakan hadis, membawakan pemahaman yang benar. Maka itu sekarang kita lanjutkan dalam halaman ini. Di sini tertera pada halaman 91. Penyantum halaman berapa? 83 ya. Qala rahimahullah ta'ala wa fi hadhil ayat dalilun ala anna al-amata atba'u kulli na'ikin. Dalam ayat-ayat yang telah dibawakan oleh beliau sang mobil di atas. Dalam ayat ini ada dalil, ada bukti bahwasanya orang awam, umumnya manusia itu adalah cuma pengikutnya semua orang yang ngomong. Apa mana naik? Atba'u kulli na'ikin. Semua orang yang bercerita. Jadi orang awam itu pengikutnya semua orang yang bisa ngomong. Bisa berkoar-koar, udah diikuti. Tidak perlu mengetahui dalil yang benar atau mengikuti pemahaman yang benar. Ini sudah enggak pernah dipelajari. Yang penting ada orang ngomong, udah ikut. Min ajli hadza fasyuyu'iyun wal ba'siyun wan nasiriyun war rafidah. Syuyu'i komunis, Ba'si juga komunis, Nasiri juga komunis. Jadi Syuyu'iyun komunis, Ba'siyun, Nasri semua adalah para komunis. Kalimat Nasiriyun ini adalah nisbah kepada Jamal Abdul Nasir. Ini yang membawakan pemahaman komunis kepada kaum muslimin yang ada di Mesir. Rafidah, kalau Rafidah ini Syiah. Syiah Rafidah. Syiah itu ada macam-macam, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah ini adalah kisahnya adalah dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya siapa? Hah? Ali. Ali punya anak namanya Zaid. Zaid inilah yang dulu
datang kepada orang-orang Rafi'ah, kepada orang-orang Syiah, supaya apa? Supaya Zaid ini berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ternyata apa? Zaid ini enggak mau. Zaid ini tidak mau, bahkan masih tetap menghormati dan memuliakan Abu Bakar dan Umar. Dari situlah mereka, orang-orang Syiah, menolak Zaid. Nah, menolak Zaid. Sehingga mereka disebut dengan Rafid. Rafid itu menolak. Nah, dari situlah menjadilah gelar apa? Bagi mereka Syiah Rafidah. Siapa saja yang tidak mau berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, tidak mau mencela para sahabat yang mereka cela, maka ditolak, dibarok. Mafhum? Diboikot. Tidak dikawani. Nah, tidak diberikan loyalitas. Inilah Syiah Rafidah. Siapa saja yang tidak mau mengecam, enggak mau mencela, enggak mau mengkafirkan dari mereka-mereka para sahabat yang mereka kafirkan, ini ditolak sehingga menjadilah mereka memiliki gelar apa? Syiah Rafidah. Rafadha yarfadu, menolak. Nah. Jadi komunis dari kalangan Ba'siyah dan Nasiriyah dan Rafidah ini yurakizuna ala hadil kalimah. Nah, memfokuskan kalimat tadi yaitu Wahabiyah. Difokuskan, diopinikan kepada kaum muslimin supaya apa? Liyafsilu baina du'at ilallah wa bainal mujtama'. Supaya mereka bisa memisahkan antara para dai ilallah taala dan antara masyarakat. Nah, ini perhatikan. Jadi gampang untuk menjauhkan kaum muslimin dari para dai ilallah, dai yang benar, diberi gelar-gelar yang memburukkan, yang tidak menyenangkan pada kaum muslimin. Nah, seperti gelar apa? Wahabi. Nah, Wahabi itu siapa? Tukang mengkafirkan kaum muslimin. Membunuh anak-anak, perempuan, membunuh wanita-wanita. Menghalalkan darahnya kaum muslimin. Nah, itu. Pemberontak. Mafhum? Dengan demikian mereka, dengan cara inilah mereka bisa memisahkan antara para duat ilallah ta'ala dan antara kaum muslimin. Wa idza arafta anna min masadir hadhihi di'aya al-khabisati Ahmad bin Zaini bin Dahlan qadi Makkah. Dan jika engkau mengetahui bahwasanya di antara sumber provokasi yang buruk ini adalah Ahmad bin Zaini bin Dahlan al-Qadi Mekah. Sumbernya dari situ, dari Ahmad Dahlan. Bukan Kiai Ahmad Dahlan, tapi Ahmad Dahlan, dia adalah qadi di Mekah. Dulu pernah menjabat sebagai tuan kadi, hakim di Mekah. Inilah yang memberikan gambaran buruk terhadap Ahlus Sunnah dengan ucapan Wahabi. Faya bagi antarif anna syakhs law kanat lihiyatu tamla'u sadrahu aw kanat imamatuhu misla itari sayyara fa anta la taltafitu ilaihi idza sami'ta yaqulu Wahabi. Maka sepatutnya engkau harus mengetahui bahwasanya orang tersebut, orang tertentu, taruhlah jenggotnya itu bek sak dadane. Apa? Tamla'u sadrahu. Jenggotnya apa? Memenuhi dadanya. Atau imamanya, serbanya itu seperti apa? Bumper mobil. Imamanya, serbanya. Maka engkau jangan menggubris kepada orang tersebut jika engkau mendengar dari dia berkata Wahabi. Jadi kalau ada orang ngomong fulan itu Wahabi, ini berarti orang tadi apa? Buruk. Enggak paham akidah, enggak paham pemahaman yang benar, ya kan? Paling nanti ujungnya kalau dia enggak partai, ya sufi, ya syi'i, ya komunis. Ya situ. Kalau ada orang mengistilahkan fulan Wahabi, udah. Itu sebagai tanda kalau dia tidak tablighi,
Ya sufi, apalagi? Partai, apalagi? Komunis dan yang semisal ataupun Syi'i, Syi'arah, Rafidhi. Nah, jadi yang sering mengumbar kalimat-kalimat Wahabi itu adalah udah tertandai. Mereka kalau enggak Rafidhi ya Syi, apa kalau enggak Rafidhi ya komunis atau sufi dan yang semisalnya, partai dan semisalnya. Wa alam anna rajul maftunun wa ana sahibu fitnah. Ketahuilah bahwasanya orang yang kau dengar dari mulut dia sering ngamentari, sering ngomel Wahabi, berarti dia ini adalah orang yang maftun. Maftun apa makna maftun? Terkena fitnah. Sahibu fitnah dan pemilik fitnah. Ini fitnah ini adalah macam-macam, ya syirik, ya macam, ya bid'ah ada pada kepala dia. Madza yankimuna ala du'at ilallah? Madza yankimuna ala du'ati ilallah? Apa yang mereka Apa yang mereka murkai? Kemurkaan apa yang mereka murkakan kepada para du'at ilallah? Kepada para da'i ilallah? Illa annahum yusalluna kulla salatin fi waqtiha. Tiada lain para doa tadi, para dai tadi, mereka salat setiap salat pada waktunya. Itu aja. Ya kan? Orang-orang sufi ketika ada adzan paling nanti datang Pak. Bilangannya apa? Sebanyak jari ini saja paling. Yang lainnya apa? Yang di kopi ya di kopi, ngopi, yang di kerjaan ya di kerjaan, yang di pertukangan ya pertukangan, yang di kantor jangan ngantor, ya kan? Yang di pasar ya masar ya, seperti itu. Adapun para doa Allah Ta'ala ketika dengar adzan, mereka bergegas menuju ke masjid meninggalkan pekerjaannya. Jadi apa yang mereka bikin alasan untuk memarah-marahi para doa Allah, para doa, melainkan mereka para dai itu adalah salat setiap waktu, setiap salat pada waktunya. Illa annahum la yata'amaluna bil bunuk ribawiyah. Melainkan para dai tadi tidaklah mereka itu bermuamalah dalam bunuk, dalam bank-bank ribawi. Nah itu ditawari untuk kredit pun ini ada khilaf, saya lebih baik selamat enggak mau. Kenapa? Karena kredit ini juga nanti kalau telat enggak bayar juga akan ada apa? Ada ribanya. Ya toh? Mereka namanya bunga. Bunga kan bagus, warnanya menarik, tapi biar laku dikasih apa? Riba dikasih nama bunga. Jadi mereka para doa Allah Ta'ala dimurkai oleh mereka itu. Kenapa? Karena mereka tidak bermuamalah dengan bank riba. Illa annahum yunkirunal fanatik alati fiha fasad. Tiada lain para doa Allah tadi, kenapa mereka murka terhadap para dai? Karena mereka mengingkari ya kan, fanatik, funduk, jamaknya fanatik. Apa mana fanatik? Hotel. Funduk. Ngerti funduk? Darwis, antum di Mekah 2 tahun enggak tahu funduk? Tidur di mana? Tidur di funduk. Fanatik mana? Enggak tahu fanatik itu apa. Dibilang funduk paham, tapi kalau fanatik sudah hilang. Karena enggak tahu jamak dari kata funduk, jamaknya apa? Fanatik. Jadi para doa Allah tadi dimurkai oleh para komunis, para partai, orang yang berpartai, orang organisasi yang semisalnya sufi. Kenapa? Karena mereka mengingkari hotel-hotel yang di situ penuh dengan kerusakan. Nah, illa annahum yunkiruna ikhtilatar rijal wan nisa fil jami'at wal madaris. Tiada lain para doa tadi dimurkai. Kenapa? Karena mengingkari tercampurnya laki-laki dan perempuan di jami'at atau jami'at itu di beberapa universitas dan beberapa madrasah-madrasah. Nah, itu. Jadi orang-orang yang mengingkari sekolah-sekolahan yang di situ ikhtilat laki-laki dan perempuan itulah yang digelari apa? Wahabi. Tapi sekarang banyak yang condong kepada Wahabiyah, ternyata apa? Anaknya juga lungonang SD, lungonang ini apa? IAIN dan semisalnya. Nah, itu. Illa annahum ya'budunallaha kama ja'a fi kitabillah. Jadi mereka disebut dengan kalimat Wahabiyah, ya kan? Mereka dimurkai, dimarahi, ya kan? Dikecam. Kenapa? Karena mereka itu mengibadahi Allah
sebagaimana yang datang dalam kitabullah dan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya, ikhwah. Jadi penyebutan kalimat Wahabi itu seperti itu. Ya. Karena mereka komitmen dengan Islam. Di antaranya tadi menjauhi beberapa tempat yang di situ ada kerusakan, hotel, madrasah, universitas dan yang lainnya. Mafhum? Dan antaranya adalah mereka mengibadah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak melakukan bid'ah. Beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang datang dalam Al-Quran. Jadi apa? Apa yang datang dalam Al-Quran itu dan Sunnah itu diamalkan. Maknanya tidak melakukan ibadah yang di situ ada bid'ah dan semisalnya. Nah, tidak ngandrung kepada kuburan. Ketika bikin bid'ah tertentu tidak. Dalam beribadah kepada Allah mereka senantiasa berupaya untuk mengikuti sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dari sini mereka akan menuangkan tuduhan dengan tuduhan buruk yang macam-macam. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada, masjid mereka penuh dengan taklim, penuh dengan salat 5 waktu. Tapi umumnya kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang berpartai sufi dan semisalnya, nah tadi kumandangkan adzan paling nanti yang sama berapa? Muadzin sama ada 2 orang di belakangnya, kadang-kadang sendirian. Ini kelasnya. Baik. Nah itu. Kalau puji-pujian dan sholawatan dikumandangkan di speaker, nanti kita tengok ke masjidnya ada berapa yang jamaah? Ada 3. Nah, kan sholawatannya, puji-pujiannya dan semacamnya dari tengah malam sampai balik tengah malam terus bunyi. Nah itu. Tapi kita lanjutkan soalul awal ba'dun nas al-jahalah. Ini kalimatnya, ini kalimat jamak. Jahalah. Dari kata apa? Jahil. Jamaknya jahalah. Sebagian manusia yang bodoh, yaqulun mereka berkata anna da'wata Muhammad bin Abdul Wahhab da'watu syarrin. Sebagian manusia yang bodoh mereka berkata bahwasanya dakwanya Muhammad bin Abdul Wahhab dakwah yang buruk, dakwah keburukan. Wa yastadiluna bi hadis. Mereka berdalil dengan hadis Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Qalu wa fi Najdina. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah berkah untuk kami di negeri kami Syam dan di negeri kami Yaman. Qala, berkata rawi, qalu mereka para sahabat bilang wa fi Najdina. Ya Rasulullah, dan juga di Najd kami, di negeri kami Najd. Ila an qala hunaka zalazil wal fitanu wa biya yatla'u qarnus syaitan. Di Najd itu di sana akan muncul zalazil, huru-hara. Muncul fitan, muncul huru-hara. Dan di Najd itulah akan muncul apa? Tanduknya setan. Tanduknya setan. Arju an tubayyinu kaifiyata raddi hadhihi syubhat. Isi pertanyaannya, kata orang yang bertanya, ya Syekh, kata yang bertanya, ya Syekh Mukbil, saya meminta supaya engkau menjelaskan bagaimana bantahan terhadap syubhat ini. yakni hadis ini dijadikan hujjah oleh mereka bahwasanya dakwanya Muhammad bin Abdullah adalah dakwah yang buruk. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan dalam doa tadi, ya Allah berikan barokah kepada kami di negeri kami Syam dan di negeri kami Yaman. Seorang rawi berkata, para sahabat bilang, di negeri kami Najd juga ya Allah berikan barokah. Nah, supaya Rasulullah juga mendoakan doa barokah untuk negeri Najd. Kata Rasulullah, di Najd itulah akan muncul huru hara. Dan di Najd itulah akan muncul tanduknya setan. Bagaimana penjelasan dari engkau wahai Syekh
Syekh Mukbil tentang bagaimana menjawab pertanyaan subhat ini. Al-jawab amma da'watus Syekh Muhammad Abdul Wahhab fa inna da'watun mubarakatun. Adapun dakwanya Syekh Muhammad Abdul Wahhab adalah sesungguhnya dakwah yang penuh dengan berkah, dakwah yang berbarokah. Wa anta idza qara'ta fi kitabit tauhid tajidhu kama qulna istadillu bi ayatin qur'aniyatin wa bi hadisin nabawiyyin. Dan engkau bila membaca dalam kitab beliau, kitab tauhid, kitab yang masih belum disarah, kitab tauhid, engkau akan mendapati kitab tersebut sebagaimana telah kami katakan, beliau Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dengan ayat dan dengan hadis. Ayat yang dari Al-Qur'an dan hadis dari hadisnya Nabi. Sawan kana fi bab ta'liqil haruz wal azaim. Sama saja dalam bab menggantungkan jimat dan azaim, jimat. Ta'liq itu menggantungkan, harus itu loh. Biasanya ada anak kecil, ya kan? Digantungi ada kain yang dijahit dengan segi 4, kecil digantungkan di leher atau kadang dipasang di sini, di tangan sini. Untuk apa? Untuk tolak bala. Ini semuanya dibawakan dalil oleh beliau. Amkana fi bab du'ai ghairillah. Sama saja dalam masalah bab berdoa kepada selain Allah. Juga membawakan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Amkana fi bab tahdhir min bina'il kibab alal kubur. Sama saja dalam bab tahdirnya beliau, peringatannya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau rahimahullah taala dalam membangun kibab. Kibab itu kata jamak, mufradnya kubbah. Nah, kubbah itu dibangun di atas kuburan. Jadi kubbah yang dimegahkan dibangun di atas kuburan. Hal-hal tersebut diberikan tahdzir oleh beliau rahimahullah taala. Ini membawakan dalil tajiduhu yastadillu bi ayatin qur'aniyatin wa hadisin nabawiyyin. Engkau mendapati Syekh Muhammad Abdul Wahhab membawakan berdalil dengan ayat dari Quran dan dengan hadis dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nafa'allahu bi da'watihi al-islam wal muslimin, dan sungguh telah terbukti Allah telah memberikan manfaat dengan dakwah beliau terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Mafhum? Di mana bahwasanya kaum muslimin yang menerima dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak lagi gandrung dengan kuburan, enggak gandrung dengan para dukun, enggak lagi gantungkan jimat-jimat di lehernya anak-anak mereka, di rumah-rumah mereka. Enggak menggantungkan tolak balak. Biasanya orang bangun rumah biar nanti penghuninya tenang, ayem, tentram digantungkan raja-raja, jimat-jimat dan semisalnya. Tapi orang yang membaca kitab tersebut enggak lagi melakukan hal tersebut, enggak lagi menggantungkan itu. Taruhlah dulunya mungkin menggantungkan itu, tapi kalau sudah membaca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan percaya dengan apa yang dibawakan dalam dalil-dalil di situ, maka semuanya dilepas. Ya kan? Bahkan para mujahidin, mereka berperang melawan komunis di Afghanistan dan semisalnya, karena mereka enggak paham tauhid, maka sebelum perang Nah, pergi ke dukun dulu, senjatanya digantungi jimat-jimat. Ya kan? Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah peluru yang ada dalam senjatanya itu enggak berarti kalau enggak ada jimatnya. Bahkan sebagian aparat keamanan pun, militer pun di negeri kita ini juga masih banyak melakukan hal seperti itu. Ya kan? Enggak percaya dengan Enggak yakin dengan dengan senjata yang dibeli dengan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Harus harus dibumboni dengan bumbu jimat. Nah, seperti itu. Amma hadis Allahumma barik lana fi samina wa fi yamanina qalu wa fi rajdina ila an qala hunaka zalazil wal fitanu wa biyatal awqarnu syaitan fa inna la yalzamu istimraruhu fi jamil awqat wal la yalzamu istimraruhu fi jamil awqat. Adapun hadis tadi yang bunyinya Allahumma ya Allah berikan barokah untuk kami di Syam kami, di Yaman kami, di Najd,
Kemudian kata Rasulullah, di situ di Najd akan muncul huru-hara, muncul fitnah. Disitulah akan muncul tanduknya syaitan. Ini tidaklah mengharuskan terus-menerus dalam setiap keadaan semua huru-hara timbul dari sana. Nah, wa bi'ayatul qarnu syaitan fa innahu la yalzam istimrar. Wa mungkin ayyatiya fi waqtin summa fi waqtin summa fi waqtin summa fi waqtin. Mungkin juga akan datang hal tadi, huru-hara tadi, tanduknya syaitan muncul dari sana di waktu tertentu atau waktu tertentu, bukan terus-menerus. Lima ada undur halatas Syam al-an. Kenapa demikian? Lihat sekarang keadaan negeri Syam. Syam itu di mana? Di Yordan, di Suriah, di mana lagi? Damaskus itu termasuk Syam. Sekarang lihat keadaan di sana, apa isinya? Nah, kaifa ya biha Nasiriyah akfaru minal Yahud wan Nasara. Di sana ada kelompok disebut dengan kelompok Nasiriyah. Kelompok ini lebih kufur daripada Yahud dan daripada Nasara. Lebih kufur daripada Yahudi, lebih kufur daripada Kristen. Walastu a'ni anna ahlas Syam kullahum kadzalika. Dan aku tidak menginginkan dan memaksudkan bahwasanya semua penduduk Syam seperti itu. Undur ila halil Yaman, fal Yaman allati ya baladuna al Yaman shimaliyah fa fiha amalun salih wa akharun sayyi. Dan dia sekarang masalah Yaman. Rasulullah mengatakan, ya Allah berikan berkah untuk Yaman kami, untuk Syam kami, di negeri kami Syam, di negeri kami Yaman. Sekarang buktikan di Yaman. Yaman yang termasuk negeri kami, kata beliau Syekh Mukbil, Yaman Utara, Yaman Shimali, Yaman Utara. Di sana ada amalan yang soleh, di sana juga yang lain ada keburukan. Ama Aden, adapun di kota Aden, Yaman. Alat tutuk tabaru minal Yaman fafiyas suyu'iyah hamra wa faqr mutqi wa khuf muz'ij. Adapun di Aden juga termasuk negeri Yaman Aden ini, kota Aden. Ya kan, di sana ada komunis suyu'iyah hamra, komunis merah. Kemiskinan mudqi yang mencekik. Khauf muz'ij yang benar-benar ketakutan yang mengerikan. Nas'alullah al-azim ayyuzila hukma suyu'iyyin wa ayyutahhirahum. Nah, ini yutahhirahum. Yutahhirahum ini kita minta kepada Allah yang Maha Besar, semoga saja Allah menghilangkan hukum kekuasaan komunis. Hukum ini kekuasaan. Semoga saja Allah menghilangkan kekuasaan komunis di Aden. Nah. Dan semoga saja Allah menghinakan mereka. Waqad fa'ala walhamdulillah. Dalam tarik nomor 1 lihat waqad fa'ala. Siapa fa'ala di sini? Allah telah melakukan, dan segala puji hanyalah milik Allah. Benar-benar di Aden telah punah. Itu kekuasaan komunis hilang. Dulu negeri sana itu negeri Yaman dibagi dua. Negeri Yaman apa? Yaman Utara sama Yaman Selatan. Yaman Shimal ini Yaman apa? Yaman yang penuh dengan komunis. Fadal hadis la yalzamu istimrarahu, maka hadis tadi tidaklah mengharuskan terus-menerus keberadaan Najd itu sumber malapetaka, sumber apa? Huru-hara, sumber fitnah dan sumber dikatakan apa? Setan memunculkan apa? Tanduknya. Buktinya negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah SAW dengan barokah. Yaman juga buktinya apa? Di situ sumber apa? Sumber komunis enggak terus menerus. Sumber pada dalika ayatan Abu Hurairah yaqul la azalu hibbu Bani Tamim lamma sami'tu min salasin. Kemudian setelah itu juga Abu Hurairah berkata, senantiasa aku mencintai Bani Tamim. Nah, dan Tamim ini di Najd. Bani Tamim di Najd. Dan Syekh Ahmad bin Abdullah adalah Tamimi. Kenapa mencintai Bani Tamim Abu Hurairah? Setelah tatkala beliau mendengarkan 3 perkara. Al-ula, perkara yang pertama, anauja'a sabyun, datang tawanan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imratin minas sabyi. Maka Nabi berkata tentang seorang perempuan yang termasuk dari kalangan tawanan, innaha min walati Ismail. Nah,
bahwasanya tawanan itu yang dari kalangan Bani Tamim tadi dari apa? Keturunannya Nabi Ismail. Ini perkara pertama sebagai ukurannya Abu Hurairah untuk mencintai apa? Mencintai apa? Najd. Kedua, annahum asyadun nasi 'ala Dajjal. Kedua, bahwasanya Bani Tamim yang mereka adalah di Najd adalah orang yang manusia yang paling keras melawan Dajjal. Nah, tahu Dajjal? Dajjal itu, ya kan, bisa membawa hujan, bisa membawa duit, bisa membawa semacam-macam. Semua orang terkecoh itu Dajjal. Sehingga tapi, Ahlun Najd mampu melawan kebohongan-kebohongan yang dibawakan oleh Dajjal. Yang ketiga, indama ja'a kharajuhum, kalau Nabi SAW, hadza kharaju qaumi aw bi hadzal makna. Ketika datang modal besar dari Bani Tamim, Nabi SAW berkata, inilah kharaju qaumi, atau semakna dengan ini. Nah, jadi Rasulullah SAW memuji Bani Tamim dengan 3 poin ini, 3 perkara. Ini sebagai bukti bahwasanya bukan senantiasa di Najd itu sumber huru-hara, sumber malapetaka. Gimana waktunya? Waktunya bagi nasi masih ada? Adzan. Nah, berarti kita baca lagi 4 menit lagi, insyaallah kita baca. Dan nanti kalau 5 menit nanti setelah itu kita selesai kita akhiri. Semua baca dalika ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaqul innahum asaddun nasi 'ala Dajjal. Juga setelah itu Rasulullah berkata tentang Bani Tamim bahwasanya mereka adalah orang yang paling keras melawan Dajjal. Naam. Inna sababan nuzuli qaulullahi azza wa jalla innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarum la yaqilun hum Banu Tamim lakin yang bagi ayyulam annahu fi dzalikal waqt kana fi Musailama al-kadzdzab wa kanatil jafawa wal badawiyah taglibu alaihim walakin lahum hasanatun wa lahum sayyi'atun ka ghairihim minal muslimin wallahul musta'an. Nah, memang benar sebab turunnya firman Allah Ta'ala, innal ladzina yunadunaka, sungguh mereka-mereka yang memanggil engkau dari belakang kamar dengan panggilan keras, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Kebanyakan mereka tidak memiliki akal. Mereka adalah Banu Tamim. Sebab turunnya ayat ini, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarum la yaqilun, adalah kecaman, celaan terhadap orang-orang yang memanggil Nabi dari belakang kamar, dari luar langsung memanggil. Itu orang-orang yang enggak punya adab, mereka adalah Bani Tamim. Tapi perlu sepatutnya diketahui bahwasanya pada waktu itu annahu bidzalika al-waqt, pada waktu itu adalah ada Musailama al-Kadzdzab. Musailama yang mengaku nabi. Musailama yang mengaku nabi ini adalah apa? Disebut dengan seorang pendusta. Ini dari apa? Dari Najd, dari Ird. Ada nama kota namanya Ird. Ird itu di Yamama. Dari Riyadh sekitar 150 kilo jaraknya. Di situ ada seorang sahabi yang dulu pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Muja'ah. Muja'ah ini termasuk dari kalangan kaumnya yang banyak yang murtad. Nah, di situ Khalid bin Walid mengutus utusannya sekitar berapa orang yang berkendaraan begitu, kendaraan kuda. Nah, pesannya Khalid bin Walid, siapa yang kamu dapati, bawah. Nah, akhirnya mendapati apa? Muja'ah bersama kaumnya 23 orang. Akhirnya dibawa kepada Khalid bin Walid. Ya kan? Di situ Khalid bin Walid mengatakan kepada Muja'ah, ya kan? Karena Muja'ah memberikan tutur, ya Khalid, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya membaiat atas Islam, dan sekarang saya enggak berubah seperti dulu. Tetap masih seperti dulu. Kata Khalid bilang pada Muja'ah, wahai Muja'ah, ya kan? Kamu, ya kan, sudah tahu bahwasanya saya datang ke sini. Kalau kamu punya alasan kenapa kamu enggak bilang atau ngutus orang, ya kan? Ya kan? Ya kan? Katamu kau tahu bahwa saya datang ke sini untuk mengurus orang-orang yang murtad ini.
bersama pasukan yang saya kirim. Ya kan? Saya berubah kata Muja'ah. Akhirnya dicela sama Khalid. Udah kalau kamu tak, akhirnya Khalid Muja'ah minta maaf. Kalau kamu mau ya saya maafkan. Saya minta maaf. Akhirnya kata Khalid, ya saya maafkan darahmu, enggak saya bunuh kamu. Tapi ya kan dalam jiwaku, ya kan saya tetap enggak enak dengan kamu. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia punya alasan seharusnya disampaikan seperti yang lain, ya kan? Menyampaikan tentang alasannya, tapi kamu enggak menyampaikan apa-apa. Nah, di situ waktu itu banyak yang murtad, kan? Di Yamamah. Kenapa? Karena mengikuti siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Nah, itu namanya kisahnya. Kisahnya apa? Kisahnya orang yang tidak memberikan penegasan tentang omongan yang benar, maka bisa juga diikutkan dengan kelompok yang batil. Di antaranya apa? Muja'ah. Maka harus menyampaikan udzur. Kalau enggak, ya jangan salahkan orang lain kalau dia termasuk orang-orang yang dipenggal lehernya. Kalau lah enggak menyampaikan udzur dan minta maaf, ya ikuti sebut juga. Baik. Dari situlah memang di sana dulu ada Jafawa Badawiyah. Yakni orang-orang Badu, orang-orang pelosok pedalaman. Mereka ini taglibu alaihim Jafawa al-Badawiyah ini artinya orang-orang pedalaman ini orang-orang yang kasar. Ini yang memang tabiat yang memang benar-benar tabiat yang mayoritas yang ada di sana, memang benar. Lakin mereka punya beberapa kebaikan, mereka juga punya beberapa kejelekan seperti yang lain dari kalangan kaum muslimin yang lain, enggak ada beda. Maka kalau itu perhatikan, bukan kemudian karena hadis tadi, kemudian dari nasihat ini sebagai komentar terhadap bahwasanya Syekh Muhammad Wahab termasuk dari kalangan orang-orang yang buruk, tidak benar. Bahkan bukti yang telah sampai kepada kita, ya kan, kitab-kitab beliau dan yang lainnya, kitab yang berbarokah. Baik. Insyaallah sampai sini dulu kita cukupkan dan selanjutnya besok pada waktu selang 1 hari dan tolong kawan-kawan yang memang niat taklim untuk kita ini harus segera datang tempat waktu, ini jam 4:30 harus datang. Kalau bisa sebelumnya karena waktunya sangat pendek. Alhamdulillah.